Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia kelak jika telah meninggal dunia, saat telah berada di alam kubur, akan mendapatkan potensi siksa kubur atau nikmat kubur. Siksaan kubur akan menimpa siapa saja, termasuk kita yang beriman kepada Allah. Siksaan di alam kubur adalah nyata dan pasti adanya, sebab Rasulullah telah mengabarkannya. Bahkan kita dianjurkan melakukan banyak amalan dan doa agar kelak selamat dari siksaan di alam kubur. Di antara doa yang dianjurkan Rasulullah untuk kita amalkan agar selamat dari siksa alam kubur adalah doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dari siksa alam kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya fitnah al-masihid dajjal. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain merutinkan doa tersebut agar kita selamat dari siksa di alam kubur, mari sempatkan membaca dua surah Al-Quran berikut ini selagi kita masih hidup di dunia, sebelum kita menyesal saat telah berada di alam kubur. Alangkah baiknya kita berusaha merutinkan dua surah penyelamat dari siksa alam kubur ini. Pertama, surah Al-Ikhlas. Siapapun bisa dipastikan telah hafal di luar kepala surah pendek ini. Hanya terdiri dari 4 ayat pendek dan mudah dihafalkan. Mudah-mudahan pula ringan diamalkan. Surah yang pendek ini memiliki banyak sekali keutamaan. Ia setara dengan sepertiga Al-Quran. Membacanya 3 kali bersama surah Al-Falaq dan surah An-Nas di waktu pagi dan sore hari menjadi amalan perlindungan diri dari segala keburukan. Dan lebih dari itu semua, surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah penyelamat dari siksa kubur. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftin fi qabrihi wa amina min daqtihil qabri." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas saat sakit menjelang kematiannya, maka tidak akan disiksa di alam kubur. Ia juga aman dari himpitan alam kubur. Wa hamilathul malaikatu yaumal qiyamati bi akuffiha hatta tujayyizahu sirata ilal jannah. Dan para malaikat dengan telapak tangan mereka akan membawanya menyeberangi jembatan sirat hingga sampai ke surga. Jadi para sahabat, mari kita rutinkan membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. Tidak harus menunggu sakit baru mengamalkan. Justru masih segar bugar saat ini kita perbanyak membaca surah Al-Ikhlas agar kita mendapatkan keberkahan dan keagungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah yang kedua yang akan menyelamatkan kita dari siksa di alam kubur adalah surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Surah ini berada tepat di awal juz 29. Sehingga bagi kita yang ingin merutinkan surah ini setiap malam misalnya, bisa langsung merujuk ke juz 29. Nah, surah Al-Mulk atau surah Tabarak adalah surah penyelamat dari siksa alam kubur. Ia pula kelak akan menghalangi siksa kubur menimpa kita. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi bersumber dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang surah Al-Mulk, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarak atau surah Al-Mulk adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan dari siksa alam kubur. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, siapa saja yang membaca surah Al-Mulk atau surah Tabarak pada waktu setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah dua surah penyelamat kita semua dari ancaman siksa di alam kubur. Semoga kita dapat merutinkan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.